Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. First of all, let's thank to Allah, the Lord of the world, the King of the King, who has blessed us with good wealth, allowing us the opportunity to gather virtually on this joyful day. Peace and salutation always be open to our Prophet Muhammad SAW, who has guided his people from darkness into the lightness. Here, I am Asbi Justin as the moderator of Group 4, which will discuss cognitive development. Okay, before we delve into today's intriguing topic, I would like to introduce my lovely and adorable group members. Firstly, there's myself, Nurul Asbi Justin, as today's moderator who will explain the concept of cognitive development. And secondly, we have Afrita as our third speaker who will discuss the factors of cognitive development. And lastly, we have Fatima Azahra Aziz as our second speaker who will explain the theories of cognitive development. Now, let us begin our very interesting discussion for today's with the reading of Bismillahirrahmanirrahim. Don't forget to listen carefully and watch the video until the end. Enjoy watching, friends! Baiklah, sebelum saya menjelaskan lebih detail apa itu perkembangan kognitif, saya akan menjelaskan kognitif terlebih dahulu. Apa itu kognitif? Kognitif adalah kemampuan berpikir pada manusia menurut Terman. Kemampuan kognitif adalah kemampuan berpikir abstrak. Sedangkan Calvin menyatakan kemampuan kognitif adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Hunt menyatakan kemampuan kognitif merupakan kemampuan memproses informasi yang diperoleh melalui indera. Sedangkan Gardner menyatakan kemampuan kognitif adalah kemampuan menciptakan karya. Di dalam ajaran Islam, dijelaskan bahwa manusia pada saat dilahirkan tidak mengetahui apapun. Tetapi Allah membekalinya dengan kemampuan penginderaan dan hati untuk mendapatkan pengetahuan. Penjelasan ini dapat ditemui dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idata la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini bahwa kemampuan mendengar anak sebagai individu yang secara aktif membangun sendiri pengetahuan mereka tentang dunia. Perkembangan kognitif merujuk pada proses mental yang terjadi saat individu tumbuh dan berkembang dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Ini mencakup perubahan dalam pemahaman, pemrosesan, dan penggunaan informasi, serta keterampilan-keterampilan kognitif lainnya. Berikut beberapa penjelasan lebih detail mengenai pengertian perkembangan kognitif. Yang pertama, proses mental. Perkembangan kognitif mencakup segala proses mental yang terjadi dalam pikiran individu, seperti memori, perhatian, persepsi, penalaran, dan bahasa. Proses-proses ini berkembang seiring waktu melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman-pengalaman hidup. Yang kedua, perubahan dalam pemahaman. Saat individu berkembang, mereka membangun pemahaman yang lebih kompleks tentang dunia di sekitar mereka. Misalnya, seorang anak yang sedang berkembang akan mengalami perubahan dalam cara mereka memahami konsep-konsep seperti waktu, ruang, dan hubungan sebab akibat. 3. Pemrosesan informasi. Perkembangan kognitif juga mencakup kemampuan individu untuk memproses dan menggunakan informasi yang diterima dari lingkungan mereka. Ini melibatkan keterampilan-keterampilan seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan memahami pola-pola. Keempat, peran pengalaman dan lingkungan. Faktor-faktor seperti interaksi sosial, pendidikan, dan stimulasi lingkungan memainkan peran penting dalam perkembangan kognitif. Pengalaman-pengalaman yang dialami individu dapat membentuk pemahaman mereka tentang dunia dan membantu mereka mengembangkan keterampilan-keterampilan kognitif. Yang kelima, proses berkelanjutan. Perkembangan kognitif merupakan proses berkelanjutan yang terjadi sepanjang kehidupan individu. Meskipun perkembangan kognitif yang paling cepat terjadi pada masa kanak-kanak, perubahan-perubahan kognitif juga terjadi saat individu dewasa, seperti peningkatan dalam kemampuan berpikir abstrak atau penyesuaian dengan tuntutan-tuntutan baru. Perkembangan kognitif memainkan peran penting dalam banyak aspek kehidupan individu, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, dan hubungan sosial.
Pemahaman tentang perkembangan kognitif membantu kita mengenali proses-proses kognitif yang terjadi di dalam pikiran individu, serta cara-cara untuk mendukung perkembangan kognitif yang optimal. Perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kemampuan mental dan fisik untuk mengetahui objek tertentu. Memasukkan informasi ke dalam pikiran, mengubah pengetahuan yang telah ada dengan informasi yang baru diperoleh, dan perubahan tahapan-tahapan berpikir. Di antara ahli psikologi yang banyak membicarakan perkembangan kognitif adalah Piaget dan Piaget. Okay, now we will invite our beloved friends as the second speaker. She is Fatima Zahra Aziz. Time and place is yours. Okay, thanks to the moderator. The next material I will present is Theory of Cognitive Development atau teori-teori perkembangan kognitif. Teori Piaget yang dikembangkan oleh seorang psikologi Swiss bernama Jean Piaget adalah salah satu teori perkembangan kognitif yang paling terkenal dan berpengaruh dalam bidang psikologi perkembangan. Teori ini menekankan bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui serangkaian tahapan-tahapan yang bersifat universal dan berkembang secara alami, seiring dengan pertumbuhan dan interaksi anak dengan lingkungannya. Berikut adalah penjelasan tentang teori Piaget. Pertama, tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Piaget mengidentifikasi 4 tahapan perkembangan kognitif utama yang dialami individu dari masa bayi hingga masa dewasa. A. Tahapan sensori motor, 0-2 tahun. Pada tahapan ini, anak-anak belajar melalui indera dan gerakan tubuh. Mereka mulai memahami bahwa objek-objek memiliki keberadaan permanen bahkan ketika tidak terlihat. B. Tahapan proporsional, 2-7 tahun. Anak-anak mulai menggunakan simbol-simbol seperti kata-kata dan gambar untuk mempresentasikan objek dan peristiwa. Namun, mereka masih memiliki pemahaman yang terbatas dan seringkali berpikir secara egosentris. C. Tahapan konkret operasional, 7-11 tahun. Pada tahapan ini, anak-anak mulai mengembangkan kemampuan berpikir logis dan mampu melakukan operasi mental tentang objek-objek konkret dalam lingkungan fisik mereka. D. Tahapan formal operasional, 12 tahun ke atas. Ini adalah tahapan di mana individu mulai mampu berpikir secara abstrak, membuat hipotesis dan menggunakan logika formal untuk memecahkan masalah. Kedua, proses-proses kognitif. Piaget menyoroti beberapa proses kognitif yang terjadi selama perkembangan anak, termasuk asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Asimilasi terjadi ketika individu menginterpretasikan pengalaman baru berdasarkan pada pengalaman yang sudah ada sebelumnya. Akomodasi terjadi ketika individu harus mengubah pemahaman mereka untuk memahami pengalaman baru yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka sebelumnya. Ekuilibrasi adalah proses pencapaian keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Ketiga, peran lingkungan. Piaget mengakui pentingnya lingkungan dalam perkembangan kognitif, namun ia juga menekankan peran aktif anak dalam membangun pemahaman mereka tentang dunia. Anak-anak aktif mengeksplorasi lingkungan mereka dan membangun konsep-konsep baru melalui interaksi dengan objek dan orang-orang di sekitar mereka. Keempat, kritik terhadap teori. Meskipun teori Piaget memiliki dampak yang besar dalam psikologi perkembangan, beberapa peneliti telah menunjukkan bahwa perkembangan kognitif mungkin lebih kontinu daripada disajikan dalam tahapan-tahapan yang diskrit dalam teori Piaget. Selain itu, beberapa kritikus juga menyoroti bahwa Piaget mungkin lebih meremehkan kemampuan kognitif anak-anak yang lebih muda. Meskipun demikian, teori Piaget telah menjadi salah satu teori utama dalam memahami perkembangan kognitif anak-anak dan lebih memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang bagaimana anak-anak membangun pemahaman tentang dunia di sekitar mereka. Kedua, teori Vygotsky yang dikembangkan oleh psikologis Rusia Lev Vygotsky menyoroti peran penting interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif individu. Berbeda dengan teori Piaget yang menekankan peran internalisasi individu, Vygotsky menekankan pentingnya interaksi dengan orang lain di lingkungan sosial dalam membentuk pemikiran dan perilaku anak. Berikut adalah penjelasan teori Vygotsky. Pertama, zona perkembangan proksimal atau ZPP. Konsep utama dalam teori Vygotsky adalah zona perkembangan proksimal. ZPP adalah rentan antara apa yang anak dapat lakukan secara mandiri dan apa yang dapat mereka lakukan dengan bantuan seseorang yang lebih mampu atau melalui interaksi yang sesuai. Vygotsky berpendapat bahwa interaksi dengan orang dewasa atau teman yang sebaya yang lebih berpengalaman dapat membantu anak mencapai potensi kognitif mereka yang sebenarnya. Kedua, peran interaksi sosial. Vygotsky mengatakan bahwa belajar dan berkembang kognitif tidak hanya merupakan proses internal yang terjadi dalam pikiran individu, tetapi juga proses sosial yang terjadi melalui interaksi dengan orang lain. Dalam konsep interaksi sosial, anak-anak mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai budaya mereka.
Ketiga, peran budaya. Teori Vygotsky menekankan pentingnya konteks budaya dalam perkembangan kognitif. Budaya termasuk bahasa, norma-norma, nilai-nilai, dan tradisi, memberikan kerangka kerja yang penting bagi pemikiran dan perilaku anak. Anak-anak belajar dari lingkungan sosial dan budaya mereka melalui proses internalisasi. Keempat, pendekatan sosial konstruktivis. Teori Vygotsky sering diartikan dengan pendekatan sosial konstruktivis dalam pendidikan. Pendekatan ini menekankan pentingnya interaksi sosial, kolaborasi, dan pembelajaran bersama antara guru dan siswa dalam membentuk pemahaman dan pengetahuan baru. Kelima, scaffolding. Konsep lain yang berkaitan dengan teori Vygotsky adalah scaffolding atau kerangka kerja. Scaffolding merujuk pada dukungan yang diberikan oleh seseorang yang lebih berpengalaman atau kompeten kepada individu yang sedang belajar. Dukungan ini disesuaikan dengan tingkat kemampuan individu dan bertujuan untuk membantu mereka mencapai tujuan belajar mereka. Teori Vygotsky memberikan wawasan yang berharga tentang peran interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif individu. Perkembangan Vygotsky telah berpengaruh dalam pendidikan, terutama dalam pengembangan strategi pembelajaran dan yang mendorong kolaborasi dan interaksi sosial antara siswa. That's all from me. I return it to the moderator. Thank you. Okay, thank you Fatima Zahra Aziz. That is the interesting explanation we ever hear. And now we will invite our third speaker as the last speaker. She is Afrika. Time and place is yours. Faktor genetik dan biologis. Faktor genetik dan biologis memainkan peran penting dalam perkembangan kognitif individu. Keturunan dapat memengaruhi struktur dan fungsi otak yang pada gilirannya memengaruhi kemampuan kognitif individu. Misalnya, penelitian genetik menunjukkan bahwa gen-gen tertentu dapat berkontribusi pada perkembangan kemampuan intelektual tertentu. Selain itu, faktor-faktor biologis seperti kesehatan otak, keseimbangan kimia otak, dan perkembangan saraf juga memainkan peran dalam memengaruhi kemampuan kognitif. Sebagai contoh, gangguan neurologis atau kondisi kesehatan seperti gangguan perkembangan otak atau penyakit neurodegeneratif dapat membatasi kemampuan kognitif individu. Yang kedua ada B, lingkungan sosial dan budaya. Lingkungan sosial dan budaya di mana individu tumbuh juga memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan kognitif mereka. Anak-anak belajar dari interaksi dengan orang dewasa, teman sebaya, dan lingkungan fisik mereka. Faktor-faktor seperti kualitas hubungan antara anak dan orang tua, jenis interaksi yang terjadi di dalam keluarga, serta norma-norma dan nilai-nilai yang diterapkan dalam budaya tertentu dapat memengaruhi pemahaman dan persepsi anak tentang dunia. Selain itu, bahasa juga merupakan aspek penting dari lingkungan sosial dan budaya yang memainkan peran kunci dalam pembentukan pemikiran dan pengetahuan anak. Yang ketiga, ada C, pengalaman dan pembelajaran. Pengalaman dan pembelajaran memainkan peran krusial dalam perkembangan kognitif. Anak-anak belajar melalui interaksi langsung dengan lingkungan mereka, eksplorasi, dan pengalaman-pengalaman baru. Pengalaman-pengalaman ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep-konsep dan keterampilan kognitif. Selain itu, pembelajaran formal melalui pendidikan juga merupakan faktor penting dalam perkembangan kognitif. Guru dan lingkungan belajar yang mendukung dapat membantu memperluas pengetahuan dan keterampilan kognitif anak. Ketiga faktor ini saling terkait dan saling memengaruhi dalam perkembangan kognitif individu. Peran genetik dan biologis membentuk dasar yang mengatur respons individu terhadap lingkungan, sementara lingkungan sosial dan budaya serta pengalaman dan pembelajaran membentuk cara individu mengembangkan potensi kognitif mereka. Memahami interaksi kompleks antara faktor-faktor ini membantu kita memahami bagaimana individu mengembangkan pemahaman mereka tentang dunia dan memperoleh keterampilan-keterampilan kognitif yang mereka butuhkan untuk. Okay guys, thank you very much Afrika. That was good explanation for today, and maybe until here our discussion today. Hope you all guys understand and get the point of our explanation before.
We are sorry for all mistakes, and if you have some questions, please ask and feel free to ask. Thank you for watching us, and I will close it with Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.